warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatikum وعلى سنة صغير وبدء من دين ودنيا والآخرة ومن أدم وتعالى يكون علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين خصوصا هذا الكتاب مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى فضل حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شهود الله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala naf'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi khairi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sidqi. Ya sekarang lagi bab as-sidq. Babus sidqi. Bab keempat ya. Seharusnya kan kemarin cuma biar sekalian aja. Ini bab baru. Dan bismillahirrahmanirrahim. Babu sidqi. Mawasidik. Kalau secara bahasa pasaran atau pasaran umumnya, masyhurnya adalah jujur. Tapi ulama ada yang mengatakan, ini biar kalian nggak gampangan penasaran gitu. Sidik itu ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan artinya adalah kekuatan. Paham? Ingin kuat gak? Ingin kuat gak? Berarti harus siapa di antara kita kalian yang ada di sini yang nggak mau jadi orang kuat siapa? Ternyata jujur itu melahirkan kekuatan. Subhanallah. Sebelum kita melangkah sedikit ada cerita. Mau dengerin nggak? Oke, dengerin. Dulu zaman dulu banget, zaman klasik atau klasik. Kalau bahasa Jawa mah zaman yen, ya kan, kalau Jawa. Oke. Zaman dulu ada masa, kalau masa tabi'in itu ada raja. Dengerin. Ini raja sangat zalim. Raja ini sangat zalim, sangat zalim. Raja ini namanya kalau nggak salah bukan ya. Raja zalim ini ya. Raja ini kalau sama anak
kejam. Bahkan sempat anak-anak itu dihajar, ya kan? Nih, kalau lihat anak-anak, mohon maaf, yang kelakuannya suka jahil, ya intinya nggak terima lah sama pemerintahannya itu. Suatu ketika ini ada, dan orang ini punya anak, kebetulan 2 anaknya. Namanya ya usah, yang penting ini ada ya. Oke. Dan orang yang punya anak 2 ini ya, dia terkenal masyhur orang yang jujur. Paham? Orang yang jujur. Dan kedua anaknya ini sempat dikejar sama Raja Zolim sama pasukannya. Dan ternyata ketika mereka mengejar masuk ke rumah tuh, rumah siapa? Si orang inilah, ini. Ustaz lupa namanya. Raja bersama pasukannya langsung menanyakan. Kalau sekarang namanya ya Syekh mungkin. Wahai orang tua, padahal sebenarnya Raja ini tahu kalau orang ini benar-benar jujur gitu ya. Karena tidak ada yang mampu berarti apa? Ya selamatlah dari kejaran dia gitu. Ternyata orang tua ini ditanya sama raja itu, oh ya orang tua, tadi ada bocah 2 masuk ke rumah kamu. Kalau orang tua yang mohon yang kasihan sama anak, yang kira-kira orang tua bohong nggak itu? Bohong ya. Tapi orang tua ini bukan malah bohong, tapi dia jujur, bayangin. Dan apa yang terjadi, orang tua itu jujur. Ya, kalau sekarang namanya umarok mungkin. Ya, tadi ada anak 2 masuk dan itu anak saya. Emang kenapa? Gitu. Setelah menanyakan itu, si Raja Zolim itu yang awalnya mau mukul, bahkan mau menghajar, tidak jadi. Karena apa coba? Karena sifat jujur. Padahal itu kalau ada bocah dikejar sama raja nggak bakal selamat, itu udah dihajar habis itu. Tapi karena kejujuran seorang ini, apa yang terjadi, dia jadi kuat, bayangin. Dan akhirnya 2 anak ini selamat gara-gara orang tuanya jujur, paham maksudnya. Terus pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Ternyata jadilah orang tua yang jujur, jadilah anak yang, jadilah ustaz yang tidak. Maksudnya paham? Paham tuh? Jadi kalau kalian ingin kuat, syaratnya harus jujur. Ya. Jadi suami harus jujur, jadi istri harus jujur. Karena jujur itu melahirkan kekuatan yang mana kekuatan ini bisa meningkatkan kita. Paham? Jujur. Kalau suka matruk gak sholat, jujur. Siapa yang suka matruk? Mudabir, astagfirullahaladzim. Lebih baik jujur mengakui kesalahan daripada bohong. Yang ada ntar kalian disuruh tobat, lagi tobat. Emang kalau bosan tobat mulu, ya kan? Maka di bab yang ini Ustaz memulai mukadimah agar kalian siap menjadi orang sebelum kita ngaji. Sebelum kita ngaji bab ini kita harus tahu. Jadi dikasih stimulus dulu. Oh ternyata orang yang jujur luar biasa. Dan orang yang jujur contohnya kalau dia profesinya sebagai seorang pedagang. Ini contoh.
alumni Nurul Ilmi jadi bos S. Jujur, ya kan? Orang yang jujur bakal dicari tuh. Yang ada kartu laris dagangannya. Beda sama yang berdagang gak jujur, suka ngurangi timbangan, hati-hati. Yang ada orang kagak percaya makanya di situ dibohong. Bilangnya 1 kilo ternyata 8 on doang. Astagfirullahaladzim. Pedagang yang kayak ini yang gak bakal dicari oleh penjual, pembeli, ya. Hati-hati. Begitu juga nih, hati-hati nih santri yang kemarin ujian yang gak jujur, hati-hati ya. Jadi nanti kelas 6 ada siapapun yang diuji oleh Allah, nanti ujian harus jujur walaupun nilainya jelek. Kayak nggak harus nilainya 100 tapi nyontek, mau bilang ya. Ya, intinya apa? Jujur itu adalah kekuatan kita. Dengan jujur orang akan kuat, dengan jujur orang akan jadi hebat, dengan jujur orang akan disegani oleh siapapun. Paham? Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, ya panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi siapa orang yang beriman. Jadi kita di sisi Allah itu orang yang beriman itu, waduh, luar biasa, kita dimuliakan oleh Allah. Makanya jadi orang yang beriman. Tapi sebelum orang yang beriman itu dipuji oleh Allah, ternyata ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Wa qulu, dan hendaklah kalian bersama ada ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Artinya orang yang jujur itu orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Artinya orang yang bertakwa, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan serta menyalurkan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, lanjut biar cepat. Kemudian ayat ini dari surah At-Taubah. Kalau dijelasin cara itu nanti malah nggak kelar. Oke. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat was-sadiqin, artinya orang laki-laki, was-sadiqat dan orang perempuan. Orang laki-laki itu orang laki-laki yang jujur dan orang perempuan yang jujur. Wa qala ta'ala, masih firman Allah yang ketiga, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Falau sadaqu, maka jikalau mereka benar atau kalian benar, atau jikalau kalian membenarkan Allah, lakana khairan lahum,
maka demikian itu lebih baik daripada mereka. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang imannya luar biasa kepada Allah, maka kita diwajibkan menjadi orang yang jujur. Kalau ingin kuat berarti harus jujur, karena kita bisa menjadi orang yang lebih bagus daripada mereka yang suka bohong. Oke, hadis pertama wa awwal ahaditsu fal awwalu, adapun dalil hadis terkait bab kejujuran yang pertama adalah an ibni Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Nabi bersabda, innal sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa, sesungguhnya orang yang jujur, yahdi itu menunjukkan sifat jujur ilal birri kepada kebaikan, wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan yahdi menunjukkan apabir ilal jannah, kepada jalan masuk surga. Berarti mafhum mukhalafannya, kebalikannya, berarti kalau orang gampang biasa bohong, yang ada yahdi ilal fujur, pasti menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, naudzubillah. Dan keburukan itu biasanya mengarahkan kepada jalan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Lanjut, wa innar rajula, sungguhnya laki-laki la yasduqu, dia bertindak jujur hatta yuktaba, sehingga ditulis indallah, di sisi Allah, siddiqon, orang yang jujur. Maka kalau ada orang yang suka jujur, ya, maka Allah catat di sisinya, yaitu sebagai orang yang siddiqon, orang yang benar-benar jujur. Wa innal kadhiba, dan sebaliknya sesungguhnya orang yang suka dusta, yahdi itu menunjukkan ilal fujur, kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya kejahatan yahdi menunjukkan apa fujur, ilan nar, kepada neraka. Maka wa innar rajul, apabila ada orang, sesungguhnya orang laki-laki layak ibu, yang gampang sesekali berbohong, berdusta, atayakubah, sehingga dia dicatat indallah, sisi Allah, kadzaban, orang yang suka bohong atau disebut pendusta. Tinggal pilih aja, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Gampang, simpel aja. Mau kuat apa enggak, itu aja. Kalau kalian ingin kuat, ya nggak usah jujur. Kalau kalian ini kuat, berarti harus jujur. Dan Allah itu nggak bisa dibohongin. Kalian bisa bohong sama manusia, sama teman, tapi Allah nggak bakal bisa dibohongin. Kalau ada nih orang sengaja berbuat, maaf, berbuat tidak jujur, suka bohong, Allah akan buka aibnya, dipermalukan di depan orang. Ya, hati-hati. Maka di bab jujur ini, intinya kalau kita ingin kuat di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mata manusia, maka kuncinya adalah berusaha menjadi orang yang sidik, orang yang jujur, karena orang jujur bakal kuat. Asani, hadis yang kedua, diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Adi bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari siapa?
Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abdul bin Abi Thalib. Qala anaknya Sayyidina Ali, Sayyid Muhammad Hasan, Sayyid Hasan, hafidhu, qala dia berkata, hafidhu, aku apal min Rasulillah, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia apal di cucunya. Cucu apal apa? Kalimatnya Nabi ketika Nabi Muhammad bersabda, tinggalkanlah sesuatu yuri apa yuri buka yang meragukanmu, ilama kepada sesuatu ma la yarihu, kepada yang tidak kamu ragukan. Maksudnya bagaimana nih? Kita itu kalau itu memang, mohon maaf, bukan ragu lagi, tinggalkan ragu itu bohong gitu. Kita tinggalkan aja yang perkara-perkara suka bohong, umpat, apalagi ngebully temennya, apalagi mencaci temennya, apalagi gosok temennya. Wah, itu harus tinggalkan, itu wajib ya. Kefarin nasidko, maka sesungguhnya jujur, tumakni natun, menimbulkan ketenangan, wal kaliba, dan sesungguhnya dusta, ribatun, menimbulkan kebimbangan. Artinya kalau kalian ragu berarti ya bohong pasti. Tapi kalau kalian mantap gitu ya, yakin, itulah yang menjadikan kalian tuh nyaman. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak orang yang nggak jujur? Kelihatan nggak? Malunya sampai bunuh-bunuh, ya kan? Tapi kalau yang jujur, yang ngapain malu, ngapain takut? Orang yang di jalan dibenar, tapi beda sama orang yang nggak jujur. Yang ada dia pasti malu, betul? Malu karena ketahuan bohong, gagal jujur. Karena apa? Kekuatannya hilang, paham? Kekuatannya hilang. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Sekarang dibahas qaulu, yang dimaksud redaksi yaribuka huwa bi fathil ya wa dhammiha. Yaribuka ini di fathah, bukan yuri. Biasanya kan hadisnya ribu, tapi di sini di fathah. Wa ma'nahu, maknanya kalau di fathah maknanya apa? Yaribuka utruk ma tasyukku, artinya kita disuruh meninggalkan perkara yang meragukan. Tinggalkan perkara yang kalian ragu, maksudnya fi hilli, di dalam kehalalan, wa'dil, dan berbuat adilah kalian, ila ma la tasyukku fi, terhadap sesuatu yang kalian tidak ragu akan kehalalannya. Artinya ini mengarahkan ke semua hal atau aspek kehidupan. Contoh, jadi kalau menurut kita itu gosok itu haram, tinggalkan. Oke? Tinggalkan. Kalau memang itu halal maksudnya gimana? Itu bukan barang kita, bukan barang orang lain, yang barang kita, ya udah pakai aja. Oke? Jangan sekali gampang gosok atau pakai barang orang, nggak bilang yang boleh kayak gini cara gosok, yang dibolehkan. Ada cara gosok yang bolehkan kayak gini caranya, paham nggak? Nih, biar kalian nggak usah gosok, ada ilmunya. Caranya kalian tahu dulu itu barang siapa, paham? Contoh anduk, ini kelas 6 mudabir, atau sabun, dia sabun naruh asal nih kelas 1. Ini mudabir kalau pakai sabun dia nggak tahu punya siapa, asal pakai berarti dosa. Tapi kalau dia tahu, ini contoh sarung si kelas 1,
baju kelas 1, sampo kelas 1, tahu namanya contoh kelas 1 siapa ya? Haikal, ada siapa lagi? Suja, ada siapa lagi? Azril, contoh. Siapa lagi? Ya. Amro, siapa lagi? Ya, contoh. Nih, dia tahu punya dia. Karena anaknya nggak ada, kalian pakai dulu nggak apa-apa. Paham? Pakai dulu nggak apa-apa, tapi setelah pakai bilang. Tapi kalau nggak bilang itu dosa, namanya gosok. Paham? Paham? Jadi dosanya itu terhapus, beda sama kalian asal pakai kagak bilang, udah jelas gosok, haram. Haram, ya. Paham? Beda kalau nanti setelah pakai bilang, itu dosanya gugur. Paham ya? Oke, maka kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Jangan sampai gosok gak pakai ilmu, yang ada setiap hari kalian, waduh, makanya ilmu gak masuk-masuk, kerjaannya gosok baik kerjaannya, ya kan? Oke, lanjut, biar cepat. Al-Thalith An Abi Sufyan Sakhri bin Harbin fi hadithi tawil fi hadithihi at-tawil fi qisasihi Raqal. Hadis ini, hadis ketiga ini diriwayatkan oleh atau dari siapa? Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Nah, di dalam hadisnya yang panjang ini tentang cerita pertanyaan seorang Hercules. Oh, Hercules. Ini orang itu orang luar negeri apa orang Indonesia? Woi. Hercules itu orang mana itu? Orang barat apa orang Arab? Ini ceritanya Qala Heraklus atau Hercules. Faqad ya'murukum ya'ni an-nabiyya, kata dia berkata, ma fama ya'murukum, apa saja yang diperintahkan Nabi kepada kalian, yakni Nabi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini Hercules tanya kepada Abi Sufyan Sakhr bin Harb, apa yang diberitakan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab dia, qala Abu Sufyan, qultu yaqulu, kata Abu Sufyan, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kayak gini, kata Abu Sufyan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah yang maha esa, la tusyriku, dan janganlah kamu menyekutukan bihi Allah syai'an, sesuatu. Wajruku, dan tinggalkanlah ma yaqulu aba'ukum, suruh meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyangmu. Wa ya'muruna, dan beliau menyuruh kepada kita bisolat, agar melakukan sholat. Satu, perintahnya Nabi Muhammad. Hercules ingin tahu Nabi Muhammad itu perintah ke kamu ngapain? Suruh menyembah Allah yang Maha Esa, tidak boleh menyekutukannya. Terus dilarang dan suruh meninggalkan perbuatan nenek moyang, yaitu nyembah berhala atau sesaji. Dan kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, wasidqi, dan berlaku jujur, wal afafa, dan pemaaf, wasilati, dan saling silaturahim. Ini pesan Nabi, disuruh sholat. Dan setelah kalau ceritanya itu Hercules jadinya masuk Islam nggak itu? Masuk Islam nggak? Masuk Islam, ya. Muttafaqun alaih. Biar cepat. Ar-rabi'u, hadis yang keempat.
dari Abi Thabit wakil Abu Sa'id, yakni diucapkan dari Abu Sa'id wakila dan ucapkan Abil Walid dari Abi Walid. Abi Walid namanya adalah Sahal bin Hunayf, ya. Abu Sa'id itu adalah Sahal bin Abu Walid Sahal bin Hunayf. Wawa Badriyun, dia itu orang yang ikut pada masa perang Badar. Nah, cerita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad qala itu bersabda, kata Nabi, man sa'alallahu ta'ala asy-syahadata bisidqin ballahu manazilat asy-syahadah manazilat syuhada'i wa inna ta'ala firasyihi. Man sa'alallahu ta'ala, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah asy-syahadata untuk mati syahid bisidqin dengan yang benar-benar mintanya agar ballahu, maka Allah akan mengabulkan permintaannya manazilat syuhada, yakni mengabulkan apa? Iya, permintaannya yakni menjadi golongan orang yang mati syahid. Wa in mata, dan apabila dia meninggal mati ala firasyihi, maka dia di atas tempat tidurnya. Artinya, jadi sahabat ini dulu pas perang Badar itu minta kepada Nabi, ya Nabi, saya pas perang ingin meninggal pas perang aja. Ternyata Allah kabulkan, dia meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia kan mati saya itu terus dibaringkan di tempat tidurnya. Rawahu Muslimun. Lanjut. Al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waza nabiyyun minal anbiya'i sallallahu wasallamu alaihim faqala liqaumihi ya la yatba'uni rajulun malaka bad'amra'atin langsung aja nih. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, waza nabiyun, ada salah seorang nabi minal anbiya, dari para nabi. Ceritanya, jadi ada seorang di antara para nabi yang mana salah satu pada waktu itu wassalatu wassalamu alaihi wa qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, la yattabi'uni rajulun malaka. Kata siapa? Seorang berperang itu bilang, la yattabi'uni rajulun, jangan ikutin aku. Rajulun, siapa? Laki. Malaka bad'a, itu yang malaka bad'a, imrotannya itu orang yang baru memiliki perempuan, berarti yang baru nikah. Nah, ini ada seorang tanya pas lagi bareng mau perang kepada Nabi. Ternyata yang mau ikut perang itu baru nikah, baru banget amat gitu. Malah dilarang oleh Nabi, jangan ikut kami perang karena baru menikah. Posisi wawahu itu ayat demi biha, dan dia ingin kalau orang baru nikah yang jelas ingin berkumpul dengan istrinya. Walama yabni biha, ya.
yang mana orang itu ingin membangun rumah. Wal ahadun bana buyutan, sedangkan ia belum selesai belum selesai. Wala ahadun, dan tidak ada satupun orang yang membangun rumah lam yarfa' suqufaha. Artinya bangunannya ini berarti belum jadi, betul kan? Wala ahadun ishtara ghanaman. Jadi ini ada orang baru nikah nggak boleh ikut perang. Karena apa intinya baru nikah itu ya harus membangun rumah tangganya itu loh. Baru nikah sehari 2 hari pingin mati syahid, maksudnya ceritanya tadi kan. Ternyata nggak diboleh Nabi Muhammad. Ini ada orang lagi, wala ahadun ishtara ghanaman. Ini juga ada orang yang dilarang oleh Nabi ikut perang bersama Nabi, yaitu orang yang baru membeli ghanam, kambing, au khalifatin, atau apa tuh? Onta ya, atau onta wala yang tadhiru auladan, sehingga sampai itu kambing atau ontanya melahirkan tuh. Nggak boleh kalau masih punya hewan ternak yang baru banget beli atau mau melahirkan, jangan berperang, ntar siapa yang ngurusin tuh hewan lahiran, siapa ya. Atau yang baru nikah tidak boleh tuh, kamu bangun rumah tangga dulu sampai beristri, urus dulu itu, pahalanya lebih dahsyat daripada ikut perang, kata Nabi. Udah di rumah aja ya. Fahuza fadana minal qaryati sholatal asar. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad beserta pasukannya. Padahal kemudian ketika mendekati minal qaryati, ada sebuah dusun, kira-kira ya mungkin sekarang dusunnya nggak terlalu banyak penduduk ya. Kemudian berhenti sholat al-asri, untuk sholat asra. Kata Nabi Muhammad, untuk sholat asar al-qariban, yang dekat min dzalika, daripada dusun itu. Jadi kemudian istirahat sebelum melanjutkan mau perang, jadi istirahat dulu di dusun. Faqala lisyam, kemudian Nabi berkata lisyamsi, kepada siapa? Lisyamsi, kepada matahari. Innaki, sesungguhnya kamu matahari, ma'muratun, artinya apa? Diperintah. Matahari diperintah, wa ana ma'murun, dan aku juga diperintah. Matahari diperintah Allah, Nabi Muhammad diperintah Allah. Allahumma, kata Nabi, Allahumma ya Allah, ahbisha alaina. Maka matahari itu disuruh apa itu? Tahan, kalau boleh kalau boleh apa namanya itu? Tenggelam dulu, kata Nabi, tahan dulu. Fahu bisa, kemudian matahari maka jadi apa itu? Ya berhenti. Hatta fatahallah, kemudian sehingga Allah memberikan kemenangan Ali atas Nabi. Fajama'a al-ghanaima faja'at, yakni an-nar. Maka Nabi Muhammad kemudian menang, artinya menang itu berarti kemudian mengumpulkan Nabi al-ghanaima, harta rampasannya. Jadi barang rampasannya perang itu diambil oleh Nabi. Faja'at, kemudian didatangkan, yakni an-nar, api untuk memakannya. Bukan malah dijarah bawa pulang, enggak, tapi Nabi rampasan perang itu malah dibakar oleh Nabi. Tapi itu tidak, kemudian apa itu? Litakuluha falam ta'to'a. Karena apa tujuannya? Biar enggak boleh dimakan ya. Beda sama kita, kalau kita langsung diembat ya. Nabi enggak. Faqala inna fikum hululan. Oleh karena itu Nabi bersabda, inna fikum hululan, sesungguhnya di antara kamu itu, hululan itu apa itu? Orang yang tidak ikhlas.
pasti nggak ikhlas lah, kita capek-capek masa jarahannya dibakar Nabi. Falyubayyi'ni, kata Nabi, maka setiap kelompok disuruh mengirimkan atau suruh bai'at min kulli qabilatin, dari sekelompok. Rajulun, laki-laki, udah kalian sini bai'at dulu, ngirim satu qabilah. Fala zakat, kemudian apa itu? Melekat yadu rajulin, tangan. Jadi tangan di setiap qabilah ketuanya suruh maju tuh. Kemudian dibaiat sama Nabi. Kemudian tangannya sambil berpegangan ya. Jadi kayak kita nih bikin apa? Bunderan itu saling apa? Lingkaran dan saling berjabat tangan dan dengan tangan. Kemudian dibaiat oleh Nabi. Ada kurang lebih berapa orang nih? Faminkum al-ghulu falyutabi' qiblatuh. Kemudian fanazaqat yadu rajul, ada dua bahkan sampai salah satu yani, ada dua sampai tiga orang dengan tangan Nabi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Faqala fikum al-ghulu, lihatlah kalian itu enggak ikhlas tuh, kata Nabi. Makanya ada beberapa orang yang dilarang ikut perang Nabi karena tahu mungkin tuh orang nggak ikhlas karena baru nikah ditinggal. Itu juga orang yang baru nikah tadi atau orang disuruh merawat mau ikut, jadi itu udah nggak ikhlas. Nah sekarang setelah menang, ada qabilah ketuanya suruh maju, kurang lebih ada 2 sampai 3 orang digandeng sama Nabi ini. Kalian yang nggak ikhlas ya, kata Nabi gitu. Faja'u, kemudian datangkan Birasin, siapa itu? Datangkan Birasin mithla ra'si baqarah. Kemudian Nabi mendatangkan kepada 3 orang itu apa, coba bayangin. Di masing-masing ketuanya minad zahab, yaitu membawa emas sebesar apa? Kepala sapi. Jadi pembesarnya itu, mereka itu mendatangkan untuk Nabi emas. Mungkin tujuannya untuk apa ya? Nyogok mungkin. Fawadu'aha faja'at an-naru fa'akladu. Kemudian apa yang terjadi? Emas-emas yang sebesar kepala sapi itu kemudian dilahap, dimakan, dibakar oleh api. Falam tahilla al-ghanam, maka Nabi tidak menghalalkan al-ghanaima, barang rampasan di ahadin qabla, sebelum kita. Jadi di antara mereka itu, makanya Nabi udah sendiri tidak mau kalau ada salah satu umatku atau pengikutku yang makan barang jarang dulu, makanya saya bakar. Summa ahalallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajazna fa halalana. Kemudian kan gini, ternyata prediksi Nabi itu sempat apa ya? Ya bukan prediksi yang gagal, enggak. Cuman ternyata memang yang ikut perang Nabi tadi itu, ternyata orang-orangnya itu semua pada dhaif. Apa dhaif? Dhaif itu lemah, berarti kayak kurang mampu gitu loh. Kurang mampu, udah lemas Nabi, kita udah capek Nabi, kita nggak punya apa-apa Nabi. Setelah itu Allah berfirman, wa summa ahallallahu lana al-ghanaim. Ya udah, kata Allah, ya udah Nabi, udah saya halalkan, udah kasih aja. Lamma ra'at itu, karena apa? Melihat kondisi umatnya, sahabatnya yang ikut perang pada lemas, pada capek, kelelahan, ya kan? Maka fa'alana, yang awalnya mau dibakar Nabi, terus dikasihkan, dihalalkan. Muttafaqun alaih. Al-Khalifah, lafaz Al-Khalifah itu adalah bifathil kha, kha-nya di fathah,
dan lamnya, wa qasrul lam dan di kasroh lamnya. Jam'u khaliqatin, bentuk jamak daripada khilqah, wa hiya an-naqatu al-hamilu, jadi onta yang sedang hamil tadi. Keasal isu hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Abi Khalid Hakim bin Hizam, hadis yang terakhir ya. Apa aslama diriwayatkan dari sahabat Khalid Hakim bin Hizam, aslama yang mana ceritanya dia masuk Islam amal fathi, ketika pada zaman dibukanya kota Mekah, Fathu Makkah. Wa abuhu, dan sedangkan ayahnya min sadati Quraisy, itu tokoh dari orang Quraisy jahiliyah, zaman jahiliyah, wa islaman, maupun setelah masuk Islam. Jadi sahabat ini baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ternyata bapaknya dia itu adalah pembesar Quraisy atau tokoh Quraisy, tapi zaman jahiliyah, wa islaman maupun yang setelah masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi bersabda, al-bay'ani, dua orang yang berjual bil khiyar, maka keduanya boleh memilih malam yatafarraqa, sebelum dia bisa. Fa in sadaqa, apabila keduanya jujur, wa bayyana, maka terus teranglah, burika lahuma, tentang keberkahan di antara keduanya, fi ba'iha, berjual beli, jadi di dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba nufiqat barakatu ba'iha, dan jika dari keduanya pembeli atau penjualnya bohong, maka keduanya juga berarti sama aja jual belinya itu tidak ada keberkahan. Tuh. Maka tadi saya contoh kalian nanti setelah lulus berapa tahun kemudian jadi pengusaha itu ternyata pedagang, maka jadi pedang itu harus jujur, ya kan? Jujur, bilang aja kalau maaf barangnya agak robek, ya, atau barangnya contoh kalian jual buahnya udah agak pada busuk, jangan diumpetin, jujur aja. Karena al-bai'u bil khiyar, boleh memilih. Jadi jangan ditutup-tutupi. Maka pembeli itu berhak memilih, bolak-balik boleh. Yang penting tidak ada niat untuk nggak beli. Udah dibolak-balik, obrak-abrik nggak beli. Yang penjualnya kesel, ente mau beli nggak sih? Ya, jadi harus saling menghormati. Yang penjual juga nggak boleh asal obrak-abrik. Yang pembeli juga nggak boleh bohong, nggak boleh tutup-tutupin. Agar apa? Di antaranya bisa berkah. Yang jual dapat berkah, yang beli dapat berkah. Beda sebaliknya, kalau yang penjualnya udah nggak jujur dari awal, ya, ternyata beli buah yang bawahnya nggak busuk, yang diwadahi dulu, ternyata yang bawah di atas. Maka begitu juga yang beli. Ngomong ini barangnya jelek banget nih. Nah, itu malah bisa nggak berkah tuh jual belinya, ya. Dan itu ini ilmu pada malam hari ini. Besok dilanjut Ustaz Fahmi terkait kejujuran. Intinya kalau kita ingin kuat harus jujur. Kalau kita ingin hebat harus jujur. Kalau kita ingin bermartabat harus jujur. Kuncinya adalah jujur dalam perkataan dan berbuat. Jangan sampai ngomongnya maya, tapi yang intinya adalah jujur hatinya. Yang disebut jujur itu pasti hatinya juga baik, kelakuannya juga baik. Makanya kalau orang yang sudah mempraktikkan kejujuran, insya Allah baik luarnya, baik kebalikan, baik dalamnya, luarnya harus baik.
agar sama zahir lahir batin jadi kuat. Subhanallah wa bihamdihi.